Presenting Dayak Nisha Network, channel of traditional culture and customs of Borneo. Suku-suku Dayak di Kalimantan dikenal sebagai suku yang masih melestarikan adat budaya dan tradisi mereka, begitupun pada penerapan di kehidupan dan komunitas masyarakat suku Dayak. Selain memiliki keragaman budaya dan adat istiadat, ada beberapa hal mitos yang dianggap sebagai pantangan dan diyakini hingga kini bagi masyarakat di Kalimantan. Beberapa mitos tersebut antara lain: 1. Jangan sembarangan menyentuh apalagi mempermainkan atau menggunakan mandau yang dianggap kuno, sakral bagi orang Dayak. Mandau yang diwarisi turun-temurun merupakan senjata tradisional yang diyakini suku Dayak memiliki daya magis. Meski bentuknya tak beda dari parang pada umumnya, senjata ini tidak boleh dipakai sembarangan. Menurut mitos orang Dayak, jika mandau dikeluarkan dari serangkanya maka ia akan meminta korban. Oleh karena itu, para pendatang jangan sembarangan dengan senjata ini. 2. Jangan berkomentar buruk terhadap patung kayu leluhur suku Dayak. Selain bangunan yang didominasi dengan kayu, di rumah adat maupun di situs-situs keramat di Kalimantan juga seringkali terdapat patung yang terbuat dari kayu. Patung tersebut adalah simbol dari nenek moyang suku Dayak yang telah tiada, dan patung yang telah berusia lebih lama telah melalui prosesi adat dahulunya. Siapapun yang melihat patung tersebut wajib menghormatinya dengan tidak menghina baik rupa ataupun bentuknya, sekalipun hanya terbesit dalam hati. Sebab banyak cerita orang-orang yang kemudian diganggu oleh makhluk halus setelah menghina patung tersebut. Konon katanya, gangguan makhluk halus itu tidak akan berakhir sampai orang yang menghina meminta maaf kepada pihak keluarga leluhur yang dihina. 3. Dilarang mengganggu gadis Dayak. Bagi pria yang menyukai gadis suku Dayak, memang bukan rahasia lagi, bahwa gadis Dayak sangat menarik bagi pria manapun yang melihatnya karena keluguan dan parasnya. Namun bagi para pria yang ingin mendekati gadis Dayak wajib memiliki nyali besar dan memiliki rasa bertanggung jawab, sebab konon mitosnya barang siapa yang berani mengganggu atau mempermainkan gadis Dayak akan dipastikan akan hilang alat vitalnya, ataupun mendapatkan malapetaka yang menjadi sumpahan orang suku Dayak dahulu. 4. Jangan sembarang berucap di makam suku Dayak. Tradisi pemakaman suku Dayak sangatlah unik, pasalnya dahulu jenazah tidak dimakamkan dengan cara dikubur di dalam tanah melainkan dibiarkan tergeletak di atas tanah dengan jenazah tetap di dalam peti. Kemudian peti tersebut ditutupi dengan semacam bubuk dari kayu yang disebut oleh suku Dayak sebagai kulambu. Karena makam suku Dayak sangat sakral bagi mereka, maka jaga ucapan dan pikiran yang bersifat mengejek dan berkata buruk jika tak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 5. Jangan pandang sebelah mata orang Dayak. Orang Dayak dikenal memiliki kearifan lokal dengan kekuatan magis di luar jangkauan pikiran manusia, bahkan dianggap sebagai salah satu suku yang mempercayai ilmu magis terkuat di dunia. Sehingga siapapun wajib menghormati dan tidak menyinggung perasaan suku Dayak. Sebab bila ucapan kita menghina dan menyakiti hati orang Dayak, maka bisa saja mereka mengerahkan kekuatan mereka sebagai bentuk perlawanan. 6. Jangan sembarangan membuka ladang perkebunan. Orang Dayak dikenal sebagai kelompok suku yang menggantungkan kehidupannya pada hasil berladang sehingga dalam setiap usaha mereka untuk memulai atau membuka lahan perkebunan dan ladang haruslah melalui prosesi ritual untuk meminta izin kepada roh-roh leluhur penjaga hutan, penjaga tanah, penjaga air dan Tuhan Yang Maha Kuasa, agar dalam berkebun berladang mereka bisa diberikan hasil yang berkah dan baik bagi mereka. Bahkan ada mitos dan ritual pemberian darah ayam bagi bumi dalam proses ritualnya. Dalam memulai membuka ladang terkadang ada mitos yang mereka percaya ialah jika parang berladang mereka terjatuh sendiri tanpa sebab dari takin atau tas tradisional yang biasa mereka gunakan untuk membawa peralatan ke ladang, maka pertanda buruk dan mereka akan mengurungkan niatnya untuk memulai membuka lahan dan akan segera melakukan upacara permohonan terhadap roh penunggu lahan terlebih dahulu. 7. Jangan tolak suguhan ataupun mengabaikan jamuan yang disuguhkan tuan rumah saat berkunjung ke rumah orang suku Dayak. Ketika seseorang bertamu biasanya tuan rumah akan menyuguhkan makanan dan minuman. Suguhan tersebut sebisa mungkin dimakan atau dinikmati oleh para tamu. Namun jika tidak ingin, setidaknya tamu tersebut menyentuh makanan minuman ataupun wadahnya sebagai bentuk penghormatan kepada tuan rumah. Jika itu tak dilakukan, selain dianggap tak menghargai tuan rumah, juga mendatangkan musibah bagi orang tersebut di kemudian hari. Ini sering disebut juga sebagai kepuhunan, seperti jika seseorang melihat makanan atau minuman namun tak mencicipinya,
8. Jangan lanjutkan aktivitas jika mendengar suara burung kroak atau kutiak. Menurut keyakinan suku Dayak dari cerita rakyat, jika mendengar suara burung kroak atau kutiak tersebut adalah suatu pertanda buruk. Bahkan ketika seseorang mendengar suara tersebut alangkah baiknya untuk berhenti melakukan aktivitas sejenak hingga suara burung kutiak tidak terdengar. Salah seorang tetua menuturkan, suatu saat saya sedang berladang dan mendengar suara burung kutiak itu, saya berhenti dulu beristirahat di situ 10-30 menit. Sesaat sesudah tidak mendengar suara burung tersebut lagi, barulah saya melanjutkan pekerjaan saya, sementara teman saya yang bersebelahan ladang dengan saya tak memperdulikannya dan terus menebas semak. Tak lama kemudian saya melihat bilah parang yang ia tebaskan untuk membersihkan rerumputan di ladangnya justru melukai lutut hingga pahanya, tutur orang tersebut. Mitos-mitos seperti ini pun sering terdengar di kisah dari mulut ke mulut. Bahkan konon jika burung ini sedang berbunyi di dekat perkampungan di tengah malam dengan diiringi suara mengkibaskan sayapnya ke tanah, ini dipercayai sebagai pertanda bahwa esok akan ada warga yang meninggal. 9. Jangan membakar, menggoreng terong Dayak. Pantangan bagi suku Dayak untuk membakar buah terong Dayak ataupun menggoreng terong Dayak yang dikhawatirkan bisa mengenai api. Pantangan ini disebabkan mitos dari tetua suku Dayak, bahwa jika ini dilakukan bisa mengakibatkan seseorang tersebut atau orang di rumah tersebut bisa terkena penyakit bisul yang besar dan tidak akan bisa pecah sebelum besar bisulnya menyerupai bentuk terong tersebut. 10. Jangan menjawab suara aneh yang memanggil jika sedang berada di hutan. Kadang suara alam bisa menimbulkan suara aneh bahkan terdengar seperti suara memanggil kita. Bagi orang yang jarang ke hutan ataupun pendatang sebaiknya tidak menjawab dengan teriakan panggilan tersebut, karena biasanya suara tersebut diyakini berasal dari suara gaib hutan yang kemudian bisa menyesatkan orang tersebut di dalam hutan atau membawanya ke alam lain dengan ditampakkan wujud seolah perkampungan dan lain sebagainya hingga membuat orang itu lupa untuk pulang. 11. Jangan membakar ikan asin, udang dan terasi. Dilarang membakar ikan asin, udang dan terasi bagi masyarakat suku Dayak setempat, karena diyakini bisa mengundang hal-hal yang tidak diinginkan datang, seperti makhluk gaib, roh-roh jahat dan hal-hal mistis lainnya. 12. Jangan membawa telur rebus dan pulut ketan di tempat-tempat sepi dan di area hutan. Pantangan ini diyakini bagi suku Dayak karena bisa mengakibatkan hadirnya makhluk-makhluk mistis yang mengikuti dan mengganggu orang dan keluarga yang membawanya. Sebab telur dan pulut ketan diyakini sebagai suguhan untuk makhluk gaib dan dianggap mengundang makhluk gaib dalam upacara maupun ritual adat, sehingga sering dikisahkan bahwa orang yang membawanya ke tempat sepi ataupun hutan mengundang siluman dan makhluk gaib kepadanya. Untuk menghindarinya, orang yang hendak membawa telur sebaiknya membawa telur yang belum direbus ataupun telur rebus yang telah dikupas cangkangnya dan dibelah. Selain itu juga disarankan membawa ranting dan daun hidup yang baru dipetik disertakan bersama telur dan pulut ketan yang dibawa agar terhindar dari gangguan. 13. Jangan duduk di depan pintu utama saat menjelang senja. Dalam kepercayaan masyarakat Dayak Kalimantan, orang dilarang duduk di depan pintu utama saat senja. Duduk di depan pintu utama saat senja dipercaya memiliki resiko besar, karena makhluk gaib melihat manusia dalam wujud binatang. Jika makhluk gaib merasa senang dengan orang tersebut yang dilihatnya sebagai binatang, maka makhluk gaib itu akan merasuki raga orang tersebut untuk dijadikan tubuh bagi makhluk gaib tersebut, hingga membuat orang kesurupan seperti binatang. 14. Jangan buang air dan kotoran sembarangan di hutan dan di semak belukar. Masyarakat Dayak Kalimantan memiliki pamali buang air sembarangan tanpa permisi, khususnya ketika berada di hutan. Sebelum buang air, sebaiknya meminta izin kepada roh penunggu atau nenek datuk penunggu atau yang menempati di tempat tersebut. Meminta izin atau dengan istilah Dayak Betabek merupakan bentuk rasa hormat kepada roh nenek moyang di tempat tersebut. Jika buang air sembarangan dipercaya akan membuat roh penunggu setempat marah, yang mengakibatkan penyakit pada organ vital seperti bengkak dan lain sebagainya.